Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan saya Insinyur Muhammad Arpandi Dalimunte, STMT dan KKK sebagai dosen untuk mata kuliah material listrik. Baik, kita memasuki untuk materi pertemuan ke-13. Sebelum masuk materi pertemuan ke-13, kita mereview pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya adalah pertemuan yang materi yang ke-12 ya, di mana pada pertemuan sebelumnya peran esensial ya bahan magnetik terus mendorong batas inovasi ya, baik di bidang energi, komputasi dan juga di bidang kedokteran. Misalnya ya dari bahan magnetik fundamental itu bisa bagi motor ya, kemudian transformator, MRI dan juga teknologi informasi modern ya. Pada eksplorasi ya dalam fenomena magnetik dan aplikasinya juga tentu dalam teknologi canggih untuk ke depan. Nah, perlu kita untuk pengembangan magnet permanen ya dengan energi maksimum yang lebih tinggi ya dan elektromagnet yang lebih hemat energi tentunya. Baik, kita masuk ke pembahasan materi tentang magnetik material. Di sini kita akan sampaikan dari sisi studi kasus dan ada soal-soalnya ya terkait dari magnetik material. Pertama, kita harus mengetahui definisi dari magnet. Magnet merupakan benda yang mampu menarik material ferromagnetik ya, seperti besi, kemudian nikel, dan kobalt ya, itu melalui medan gayanya yang tak terlihat ya. Dari struktur material ya, material magnetik itu memiliki domain magnetik tentunya, di mana domain inilah yang bisa menghasilkan medan magnet eksternal. Adapun contoh material ya, mulai dari magnet yang alami hingga magnet buatan yang kuat ya. Misalnya seperti ferrit, alnico, dan rare earth ya. Ada studi kasus ya kita harus mempelajari atau melihat histori sejarah di mana penemuan magnet itu terjadi di Magnesia, di mana adalah kisah dari Yunani ya yang menceritakan tentang Magnes, seorang gembala yang tidak sengaja menemukan batu hitam yang tentu memiliki kekuatan misterius. Ini tempo dulu ya. Nah, penemuan batu magnes itu menemukan bahwa paku ya yang ada pada sandalnya dan ujung tongkat besinya itu tertarik pada batu tersebut. Nah, itu asal mualnya, di mana asal namanya adalah magnet, dipercaya berasal ya dari nama daerah penemuan batu, yaitu Magnesia. Lodestone ya itu merupakan batu alami ya atau magnetit, merupakan oksida besi ya yang mengalami dengan sifat menarik besi, nikel dan kobalt ya. Jadi itu merupakan penemuan ya, penemuan dari masa masa lalu ya yang bisa ditemukan dari perkembangan eh, magnet tentunya. Kemudian dengan kita
tadi ini melihat dari sisi proses penemuan ya, kita coba lihat ya dari sisi konsep Tamadun Mandiri dan 7 nilai dasar Yayasan Universitas Pembangunan Pancabudi, di mana dalam ciri-ciri daripada tamadun ya, dan juga ciri-ciri daripada mandiri. Mandiri kita melihat tadi dari sisi proses penemuan ya. Penemuan berarti adanya ataupun bisa adanya lah ya, adanya sikap kreatif ya, sehingga bisa menghasilkan ide ya yang berguna bagi orang lain. Mungkin dengan ada penemuan batu, ini yang tiba-tiba dengan tadi ada paku, kemudian ujung tombaknya tersentuh dengan batu tersebut, sehingga muncullah perkembangan yang menjadi magnet. Pada studi kasus yang kedua, bagaimana kita mencoba untuk percobaan interaksi magnet, di mana pada prinsip dasarnya ya, interaksi magnet itu tarik-menarik dan juga tolak-menolak. Inilah merupakan yang harus kita tahui pemahaman sifat dari magnetik. Misalnya dengan kutub sejenis. Nah, kutub sejenis ini ketika kutub utara N ya bertemu dengan kutub selatan S, maka itu akan terjadi gaya tolak dan akan terjadi gaya tarik menarik ya karena kutubnya berbeda. Nah, kalau kutub sejenis ini misalnya ya ketika kutub utara itu bertemu dengan utara juga dan atau juga selatan bertemu dengan selatan ya, maka akan terjadi gaya yang tolak menolak. Nah, sedangkan kalau dia kutubnya berbeda, misalnya interaksi ya antara kutub yang berbeda itu misalnya dari kutub utara dan selatan ya. Sehingga itu menghasilkan gaya tarik menarik. Itulah yang bisa kita lihat dari proses magnet. Jika kutubnya utara-utara tolak-menolak, selatan-selatan tolak-menolak, tapi kalau utara dan selatan diketemukan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Adapun pelemahan magnet, ya, sifat dari magnetiknya itu dapat melemah jika magnetnya sering dipanaskan atau bisa dibenturkan dan juga disimpan dengan cara yang salah. Jadi sifat dari magnet ini ya akan luntur, akan lemah jika dia magnetnya dipanaskan, dipanas banget, kemudian bisa dibenturkan dengan eh, logam lainnya atau dengan benda lainnya dan juga disimpan dengan cara yang salah, maka kualitas magnetnya, sifat magnetnya akan melemah. Studi kasus ketiga, misalnya kita lihat dari sisi kompas magnetik ya, dan arah utara. Misalnya bagaimana kita bisa menavigasi ya, berdasarkan medan bumi. Contohnya misalnya jarum kompas nih. Nah, jarum kompas itu adalah magnet permanen kecil yang bebas berputar ya, bebas berputar. Kemudian jarum kompasnya itu selalu menunjuk ke arah utara maupun arah selatan dari geografis. Selaras juga dengan medan magnet yang ada, medan magnet bumi ya. Kemudian bumi juga bertindak ya seperti magnet batang ya, misalnya itu raksasa dengan kutub magnetnya itu yang terletak dekat dengan kutub geografis. Kompas juga harus dilindungi ya dari interferensi magnetik dan fisik ya.
misalnya seperti angin ataupun getaran. Medan magnet bumi ini sangat krusial dan kita juga harus melindungi dari radiasi ataupun dari kosmik yang berbahaya, ya. Kemudian kita coba untuk soal latihan dari sisi sifat magnet dan material magnetik. Misalnya dari sisi pertama identifikasi material. Sebutkan dua material ferromagnetik ya. Ini yang dapat ditarik kuat oleh magnet dan dua material diamagnetik atau yang menolak medan magnet secara lemah. Kemudian yang kedua dari sisi konsep pemotongan magnet. Apa yang akan terjadi ya jika sebatang magnet itu dipotong menjadi dua bagian yang sama besar ya? Apakah kutubnya akan hilang atau seperti apa ya? Kemudian yang ketiga itu adalah arah jarum kompas ya. Jelaskan secara singkat ya, mengapa jarum kompas itu selalu menunjukkan arah utara dan bagaimana ini terkait dengan kutub magnetik bumi. Nah, ini adalah soal dari sisi bagaimana kita mengidentifikasi konsep magnet dan dari uji coba arah jarum jam. Soal latihan yang kedua dari sisi medan magnet dan elektromagnet. Misalnya dari persoalan pembentukan magnet atau pembentukan medan. Bagaimana sebuah kawat ya yang dialiri arus listrik dapat menciptakan medan magnet di sekitarnya. Kemudian dari sisi pengaruh arus listrik ya. Sisi pengaruh arus listrik jika kuat arus listrik yang mengalir ya melalui kawat itu dinaikkan, bagaimana dampaknya ya terhadap kekuatan medan magnet yang dihasilkan. Kemudian menciptakan elektromagnet kuat. Sebutkan tiga faktor kunci yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan elektromagnet yang dibuat dari selenoida ya. Kemudian kita masuk ke contoh soal latihan ketiga ini dari sisi studi kasus pemisahan campuran nih, memisahkan serbuk besi. Misalnya ya, kita di hadapan kita ada campuran serbuk besi ya, yang terdiri dari pasir dan juga ada serbuk besi. Nah, tujuannya bagaimana kita bisa memisahkan kedua komponen tersebut, tentu dengan menggunakan metode pemisahan. Nah, soalnya jelaskan langkah-langkah ya yang harus dilakukan untuk memisahkan serbuk besi dan pasir menggunakan alat magnetik. Kemudian dari sisi prinsip kerja magnet ya, mengapa ya metode eh, pemisahan serbuk ini efektif? Jelaskan ya berdasarkan sifat-sifat dari material magnetik dan juga non-magnetik. Tentu bagaimana kita ini diberikan tips dan trik ya, bagaimana kita menjawab soal studi kasus magnet. Pertama, tentu kita harus memahami konsep dasar dulu. Kita harus kuasai definisi dari material ferromagnetik, paramagnetik, dan juga diamagnetik, serta konsep dari domain magnetiknya. Kemudian kita hubungkan ya studi kasus dengan hukum fisika dan juga prinsip dari magnetisme yang telah kita pelajari ya. Kemudian analisis interaksi kutubnya kita terapkan aturan-aturan dasar kutub sejenis yang tolak-menolak dan kutub yang berbeda tarik-menarik. Kemudian kita lakukan memperkuat eksperimen ya. Kita dengan melakukan dan memvisualisasikan eksperimen yang sederhana ya. Misalnya kita bisa membuat elektromagnet ya. Kita dapat melihat material magnet ini mendasari banyaknya teknologi modern ya
dari penyimpanan data hingga pembangkit listrik. Kemudian kita dapat bisa melihat dari sisi eh, studi kasus nyata ya, bisa kemampuan kita menganalisis dan juga aplikasi dari medan magnet tersebut ya, teknologi magnet. Kemudian ada tantangan nih yang bisa kita hadapi, bagaimana prinsip kerja motor listrik, generator, dan aplikasi medan magnet yang lebih kompleks. Oh, berarti lebih besar nantinya pengembangannya ya. Nah, ini seiring sejalan tentu dengan konsep tamadun mandiri dan 7 nilai dasar Yayasan Universitas Pembangunan Pancabudi ya. Bagaimana ya? Adapun dari masuk kepada ciri dari konsep tamadun mandiri tadi dan 7 nilai dasar yayasan. Nah, untuk tantangan ini kita bisa masuk bagaimana sikap nanti kreatif kita ya sebagai mahasiswa-mahasiswi untuk bisa menghasilkan suatu ide gagasan yang dapat berguna, bermanfaat bagi orang lain ya, bagi masyarakat, bagi orang lain sehingga bermanfaat hasil temuan-temuan. Jadi sejalan dengan konsep tamadun mandiri dan 7 nilai dasar Yayasan Universitas Pembangunan Pancabudi. Kemudian, apa yang didapat dari proses capaian pembelajaran ini? Mahasiswa mampu ya menganalisis desain komponen tadi elektromagnetik ya, misalnya ada trafo, sensor, generator dan lainnya. Kemudian mahasiswa juga mampu menganalisis kasus yang nyata di mana bahan magnetik pada industri. Ketiga, mahasiswa mampu menghitung dan menilai performa bahan magnetiknya. Itulah capaian pembelajaran. Referensi ya dari sisinya bisa dibaca kembali dengan buku Introduction to Magnetism and Magnetic Materials, juga Magnetic Materials Method and Measurement dan dari IEEE ya terkait magnetik. Di akhir ini tentu ada evaluasi soal latihan ini untuk melatih kita ya pemahaman kita terhadap suatu materi perkuliahan yang diberikan. Soalnya jelaskan penyebab utama terjadinya feromagnetisme dalam bahan logam. Ya, silahkan dijawab nanti dengan mereview materi yang diberikan. Jika ada kesulitan nanti bisa mengkonfirmasi ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya eh, dosen sebagai dosen untuk mata kuliah material listrik atas nama Insinyur Muhammad Erpandi Munte, STMT FKK, undur diri. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk perkuliahan yang materi ke-13 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.